هو فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman. Salawat beriman salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi ceramah yang berjudul tentang bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya sekadar ucapan saja, namun rasa syukur adalah sebuah perbuatan baik. Tak harus berbentuk yang besar, mensyukuri nikmat yang bisa kamu lakukan dari berbagai hal kecil, seperti diberi nikmat iman dan nikmat sehat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak terbatas, bahkan kita akan senantiasa dicukupkan bila terus bersyukur. Bagaimana cara kita dianggap sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah saja. Pertama, kamu mengakui bahwa segala nikmat hanya milik Allah. Kemudian memuji Allah dan mengucap alhamdulillah dengan rasa syukur. Jika pernah dalam momen tersebut, itu adalah bagian dari perbuatan bersyukur. Mengapa demikian? Karena syukur dalam Islam bukan hanya memuji Tuhannya, namun lebih dari itu. Seperti apa makna bersyukur dalam Islam? Bersyukur bukan hanya ucapan lisan saja di mulut, namun lebih menggunakan hati dan perbuatan. Melalui hati membuat kita menyadari bahwa segala hal karunia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari nikmat yang diberikan tanpa melupakannya. Sedangkan bersyukur dengan anggota tubuh adalah merealisasikan syukur untuk melaksanakan ibadah salih karena Allah semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tentang bersyukur dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Ibrahim ayat 7 itu ialah, dan ingatlah pula ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikukuhkan, sesungguhnya aku bersumpah, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku kepadamu, niscaya aku akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kutipan ayat yang saya bacakan di atas tadi, maka dapat kita pelajaran yang dipetik utamanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang kufur nikmat hingga mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.